Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya mengenai makna warattilil Qur'ana tartila, pada makna tartil, maka Ali bin Abi Thalib menjawab, huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi, bahwasanya mentajwidkan bacaan Al-Quran, segala huruf Al-Quran, dan mengetahui segala hal tempat-tempat waqaf. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah bacaan mulia yang Allah turunkan kepada kita. Maka tata cara membacanya juga harus melalui hukum-hukum tajwid dengan tartil yang optimal dan berkualitas. Tidak hanya serampangan membaca, sembarangan membaca dalam membaca Al-Quran. Syekh Ibnu Ghaji mengatakan bahwasanya sepakat para ulama mempelajari ilmu tajwid hukumnya adalah fardu kifayah, sedangkan mengamalkannya di dalam bacaan Al-Quran adalah fardu ain. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ibnu Al-Jazari juga mengungkapkan di dalam matan Al-Jazari, wal akhdhu bid tajwidi hatmul lazimu man lam yusahhihil Qur'ana asimu. Ataupun dalam redaksi lain, man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu, wajib membaca Al-Quran itu dengan menggunakan hukum tajwid. Man lam yusahhihil Qur'ana asimu, maka barang siapa membaca Al-Quran dengan tidak menggunakan hukum tajwid yang benar, ia berdosa. Karena begitulah yang Allah turunkan kepada kita semua, hukum tajwid tersebut untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sampailah kepada kita melalui para guru-guru kita. Dan ini juga disampaikan oleh Syekh Ibnu Al-Jazari, li'annahu bihil ilahu anzala wa hakaza minhu ilayna wassala. Allah Subhanahu wa taala begitulah menurunkan Al-Quran, menurunkan ilmu tajwid Al-Quran, dan sampai kepada kita juga seperti itu melalui para guru-guru kita, para ulama-ulama. Yang sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya banggakan, makna tajwid secara bahasa berarti memperbaiki. Tajwid itu ya sama dengan tahsin. Meskipun ada juga berpendapat bahwasanya ilmu tajwid lebih dahulu lahir, kemudian baru ilmu tahsin. Tahsin itu memperbaiki bacaan-bacaan kita. Maka di tajwid itulah pertama kali lahir, kemudian lahirlah ilmu tahsin. Kenapa lahir ilmu tahsin? Kemungkinan ada bacaan-bacaan kita yang belum baik dan benar. Ketika kita belajar ilmu tajwid, kemudian lahirlah ilmu tahsin. Ada satu pendapat mengatakan seperti itu. Namun ya, sama sebenarnya, ilmu tajwid dan ilmu tahsin itu sama, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Maka secara bahasa berarti memperbaiki bacaan. Imam As-Suyuti mengungkapkan i'ta'ul hurufi huquqiha wa tartibaha, bahwasanya tajwid adalah mengucapkan huruf sesuai hak-haknya dan tertibnya.
Jadi tajwid itu mengucapkan huruf sesuai dengan hak-haknya. Huruf-huruf ini juga huruf-huruf Al-Quran mempunyai hak-haknya. Harus sesuai dengan makhrajnya, harus sesuai dengan sifat-sifatnya. Ada nanti dikatakan dengan hakul huruf ataupun mustahakul huruf. Insyaallah yang akan datang kita akan bahas tentang sifat-sifat huruf, namun juga kita harus dahulukan membahas makharijul huruf. Nah, Al-Imam As-Suyuti mengungkapkan i'ta'ul hurufi huquqiha wa tartibaha, bahwasanya tajwid mengucapkan huruf sesuai hak-haknya dan tertibnya. Wa raddul hurufi ila makhrajihi wa aslihi, dan mengembalikannya kepada makhraj dan asalnya. Ada nanti kita membaca Al-Quran lari dari makhraj hurufnya, lari dari sifat-sifat hurufnya. Maka dengan mempelajari ilmu tajwid, kita akan kembalikan hak-hak huruf tersebut sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya. Wa taltiqun natqi bihi ala kamali hayatihi min ghairin israfin, dan melembutkan bacaan secara sempurna tanpa berlebih-lebih. Wala ta'assufin, serampangan. Jadi kata Al-Imam As-Suyuti tadi mengatakan jangan berlebih-lebih, kemudian wala ta'assufin, jangan serampangan, kemudian wala ifratin, jangan tergesa-gesa, dan wala takallufin, ataupun dipaksakan. Itu menurut Al-Imam As-Suyuti. Jadi tajwid itu mengucapkan huruf sesuai dengan hak-haknya, sesuai dengan ilmu tajwid yang benar-benar kita pelajari dari para ulama-ulama kita, dari para guru-guru kita. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya kita untuk mempelajari ilmu tajwid Al-Quran. Inilah pentingnya kita untuk mempelajari ilmu tahsin. Agar apa? Agar ketika kita membaca Al-Quran, bacaan kita baik dan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sebaik-baik bacaan, seindah-indah bacaan adalah bacaan Rasulullah SAW. Maka hendaknya lah kita meniru sebagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Tentunya kita belajar kepada guru-guru kita, bertalaqi kepada guru-guru kita, memperhatikan bagaimana guru-guru kita mendengarkan dan melihat guru-guru kita mengucapkan huruf demi huruf, mencontohkannya sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan sifat-sifatnya. Tidak boleh kita membaca Al-Quran dengan serampangan. Tidak boleh kita membaca Al-Quran tergesa-gesa. Tidak boleh kita membaca Al-Quran asal-asalan. Dengan kata lain, tidak memperhatikan ilmu-ilmu tajwid yang terkandung di dalamnya. Maka insya Allah di channel ini kita akan saling berbagi bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika ditanya warattilil Qur'ana tartila huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi, mentajwidkan bacaan demi bacaan kita, mentajwidkan segala huruf dalam Al-Quran dan mengetahui segala hal tempat-tempat waqaf. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.